Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Kita simak bersama-sama ya video pembelajaran pada hari ini. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua 3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk tujuan pembelajaran diharapkan yang pertama, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ayah Nabi Ilyas bernama Yasin bin Fansah bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang kufur. Mereka tinggal di daerah Baalbek, sebuah kota di Lebanon. Pada waktu itu, Bani Israel gemar menyembah berhala. Salah satu berhala yang disembah yaitu Baal. Nah, Nabi Ilyas mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka menolaknya. Nabi Ilyas tetap bersabar menghadapi penolakan dari kaumnya tersebut. Nabi Ilyas kemudian terus berdakwah sampai hingga tua. Nah, saat Nabi Ilyas dibantu oleh anak angkatnya yang bernama Ilyasa, berkali-kali Nabi Ilyas mengingatkan kepada kaumnya agar beriman dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka masih membangkang sehingga Allah menurunkan azab. Apa azabnya? Yakni kemarau yang panjang yang sampai selama 3 tahun. Nah, kaumnya Nabi Ilyas menyadari bahwa mereka telah berbuat durhaka. Kemudian mereka berjanji dan beriman kepada Allah jika menurunkan hujan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah agar musibah yang menimpa kaumnya dihentikan. Setelah musibah berhenti dan perekonomian kembali pulih, ternyata Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam ditimpa musibah yang lebih besar. Anak-anakku sekalian, dari sejarah atau cerita singkat daripada Nabi Ilyas alaihissalam yang bisa kita ambil teladan dari beliau adalah yang pertama, Nabi Ilyas selalu bersabar dalam menghadapi umatnya. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir yang bisa kita teladani daripada sifatnya Nabi Ilyas alaihissalam yaitu apabila kita sedang ada masalah atau musibah, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang kita hadapi, apakah itu berupa ujian dan cobaan, semuanya dari Allah, dan kita harus memasrahkan diri dan serta berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Pernahkah kalian anak-anakku membaca kisah Nabi Ilyas alaihissalam?
Baiklah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Ayah kandung Nabi Ilyasa bernama Akhtub. Tahukah kalian mengapa Nabi Ilyasa menjadi angkat Nabi Ilyas alaihissalam? Nabi Ilyasa pada awalnya merupakan anak yang miskin. Beliau hanya tinggal bersama ibunya di rumah yang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertemukan Nabi Ilyasa dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Ilyas untuk mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anak. Nabi Ilyasa sejak kecil dididik untuk melanjutkan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika Nabi Ilyas tumbuh menjadi dewasa, Nabi Ilyas menyuruhnya berdakwah ke beberapa negeri. Akan tetapi, tanggapan penduduk di beberapa negeri yang sudah didatangi oleh Nabi Ilyasa hampir sama semua, yaitu menolak dakwahnya. Nabi Ilyasa kemudian meneruskan dakwah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan yang lurus. Nabi Ilyasa mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Bani Israel tetap durhaka. Akhirnya Allah mengirim Bani Israel penguasa-penguasa yang zalim yang menyiksa mereka dengan berbagai siksaan. Keteladanan Nabi Ilyasa yang dapat kita tiru adalah yang pertama, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bekerja sama. Setelah kalian menyimak kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam, maka tugas untuk hari ini adalah yang pertama. Kerjakan uji kompetensi 2 dari buku PR halaman 99 sampai dengan 100, A dan B. Jawaban disalin di buku tulis ya, bukan di buku PR ya. Perhatikan, diingat dan dipahami. Sedangkan untuk tugas yang kedua yaitu membuat rangkuman kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, ditulis, dirangkum di buku tulis. Jangan lupa dikirimkan wapri. Batas waktu pengumpulan hari ini sampai dengan jam 8 malam. Diharapkan agar anak-anakku memperhatikan waktu dan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.